marilah kita berdoa. Silakan Dio doanya. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai keagamaan Kristen masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang hambatan listrik. Masih materi rangkaian arus searah. Minggu kemarin kita udah belajar tentang hukum Ohm ya. Siapa yang masih ingat? Hukum Ohm. Ya. Hukum Ohm adalah menjelaskan hubungan arus listrik, tekanan listrik, dan hambatan listrik. Arus listrik berbanding lurus dengan tekanan listrik dan berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Ya, bagus. Nah, itu pembelajaran kemarin. Oke. Siapa yang masih ingat rumus hukum Ohm? Rumus Ohm. Ya, Fikri. I sama V per R. Ya. Terus? I sama dengan I sama dengan I per I sama dengan I kali R. Nah, R sama V per I. Ya, bagus. Oke. Masih ingat ya? Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini, kamu mau memahami konsep susunan hambatan seri dan paralel ya. Kemudian nanti menghitung arus dan tegangan pada rangkaian hambatan seri dan paralel. Nah, dengan melalui model PBL dan metode percobaan. Oke. Nah, sekarang belajar dulu. Kita memasang lampu, ya. Lampu yang wattnya sama besar, wattnya sama nih. Pas dipasang, kenapa berbeda terangnya? Karena tegangannya berbeda. Tegangan berbeda. Terus Karena daya lampunya berbeda. tadi daya lampunya aku bilang sama ya. Ya, wattnya sama. Nah, pada saat dipasang pada rangkaian, ternyata terang lampunya berbeda. Tegangan berbeda. Tegangan harus berbeda. Karena arus antara lampu satu dan lampu dua itu beda. Harusnya beda. Oke. Ya. Nah, itu yang akan kita bahas ya, karena pengaruh rangkaiannya ya. Nah, rangkaiannya tadi rangkaian seri dan paralel ya. Oke. Nah, sekarang mau tanya dulu, di rumah kamu rangkaiannya rangkaian apa harusnya? Paralel. Oke. Berarti kalau paralel gimana tuh? Satu putus. Artinya di rumahnya paralel. Oh ya, lampu kamar dulu mati, kalau mandinya tidak mati. Ya ya bagus. Oke. Nah, sekarang kamu lihat jabat di sini. Videonya analisis ya. Nah, ini gambar apa ini? Kamar ya. Ini situasinya kamar ya. Iya ya, kamar. Nah, kalau seperti ini kamar kamu cantik nggak? Cantik ya. Nah, gimana tuh kita hubungkan ke rangkaian? Gimana tuh rangkaian?
semua. Kalau dibuka celokanya mati semua. Oh iya bagus. Udah baca modul ya yang buat Ya Bu, pastinya dong. Oke. Kita lanjut. Nah, nih. Ini di rumah kamu nih. Tadi udah kesinggung juga nih. Ya Bu. Oke, coba bisa menganalisa. Gambar saklar. Itu gambar saklar. Ya aja gambar saklar terus. Itu arusnya. Susun rangkaiannya Bu. Rangkaiannya paralel. Paralel. Kenapa paralel tuh? Kok bisa kamu ngomong paralel? Karena di situ itunya banyak kontak berbeda-beda di sini. Oh, kontaknya berbeda. Coba Dio. Itu kan susunan paralel yang dapat dilihat pada setiap kontaknya itu kan berbeda-beda. Jadi arus listrik itu berbeda-beda, maka itu tuh dapat disebut rangkaian paralel. Oke, apa yang dianalisis teman kamu benar ya? Ini rangkaian paralel. Sekarang kita lanjut ke tahap. Nah, ini adalah hambatan pengganti seri. Iya. Dari gambar ini, nah, gambar satu ini gambar kedua. Apa yang terjadi? Satu arusnya itu Bu, putus Bu. Satu arus putus. Ya. Berarti diputus di mana? Di R2 nya Bu. Nah, apakah di situ arus terjadi? Tidak. Ya. Nah, berarti kalau mati satu itu hambatan seri, rangkaian seri. Ini ada R1, R2, R3. Oke. Lanjut. Nah, ini. Hambatan pengganti paralel. Bagaimana ini? Siapa yang bisa menganalisa gambar ini? Kamu Yang ikuti lagi ya. di sini terlihat bahwa yang itu R1-nya dan ada R1-nya ada R2. Di mana itu R1-nya diputus. Kita tidak menghasilkan I1, tetapi di situ I1 tetap hidup. Nah, Oke, bagus. Jadi di sini arus diputus, tidak mengalir, maka di sini tetap. selama ini ya. Jadi arusnya berbeda cara ya. Oke. Nah, jadi disinilah permasalahan kita ya. Kamu nanti menganalisis hambatan pengganti seri dan paralel, menganalisis arus dan tegangannya, kemudian nanti kamu simpulkan ya berdasarkan KKPD ya. KKPD-nya ibu bagikan. Duduknya sudah berkelompok ya. Kepada dari belajar juga ya KKPD-nya. Kamu buka LKPD-nya dibaca. Di beda-beda. Baca LKPD. Tujuan percobaan kita, alat dan bahannya. Ya. Nah, sebelumnya ibu kenalkan dulu alatnya. Nah, ini adalah papan rangkaian. Nah, jadi kotak yang ini nyambung ya, satu segi 6 ya, ini segi 6 ini nyambung. Tapi untuk yang kotak tetangganya sebelahnya nggak nyambung, harus pakai penghubung. Mana jembatan penghubung? Nah ini dia, ini jembatan penghubung. Berarti kalau kita apa di sini ini nyambung. Oke. Nah, kemudian hambatan yang kita pakai 2 buah saja. Kita pakai hambatan 1, lihat tabel 1 ya. Hambatan 1
Resistor 1 itu 100 ohm. Resistor 2 kamu pakai 47 ohm. 2 saja. Oke. Ini sudah tahu ya, minggu kemarin kita udah membaca alat ukur. Nggak perlu dikasih tahu lagi ya? Ya, udah paham membacanya. Jadi kita pakai ampermeter dan voltmeter ya, ukur arus dan tegangan. Nah, di LKPD kamu itu ada 2 itu, susunan seri dan susunan paralel. Nah, kemudian kabel tersedia secukupnya. Oke, waktu ibu kasih ya 25 menit dengan presentasi. Silakan bekerja. Ditanyakan mana yang tidak paham? Ditanyakan? Ya, silakan. Berarti semuanya selesai antar dulu ya. Ini satu. Ini satu. Calain. Ini udah pas. Ini ya. Kita mau ukur apa dulu? Ya, sambil kamu melakukan percobaan ini Kita mau ukur kok. pen ya. Nah, ini kita rangkai. Nah, seri dia berjejer. Ini kabelnya ini hasil pemotongnya. Negatif positifnya. Positif. Ini rangkaian seri ya. Voltmeternya ingat disusun apa? Iya, ukurnya disusun paralel. Iya, betul itu sih kita. Kalau ampermeter nanti susunannya satu ya. Ini tidak digunain lagi tidak? Iya, percaya dengan ini hafal. Situ sini. Kan makanya ini kebalik. Baliknya terbalik nanti. Ini kayaknya Beli beli lagi. Apa tadi? 1039. Ini kan hasil. Silakan ada pertanyaan tentang rangkaian seri paralel kesempatan. Kelompok 4. Iya, P1. Ini res kedua di bawahnya. Coba dari sini, nanti baca
Baca dari sini. Iya emang. Ini dulu kan. Ada dulu kan. Tambah 3 tambah 4 tambah 1 tambah 2 ada. P1 dan P2 6,3. Yang P1 dan P2 6,3 sama. 6,3 itu hasil baca. Nah, P1 6,3, P2 6,3. P1 6,3. 3 P2 6,3. pakai air udah. Ah, 60 kan? berapa lagi? Berapa nih? Satu. Iya, pas itu. Kan ini masih 100 ya, masih 100 kan? Berapa 40 kan 39. 39 dibagi 100 dikali 1. Jadi hasilnya Kalau kita langsung 3,9. Berapa? 3,9. Ah, dibagi 9 tetap 3,9. 3,9 dibagi 39 ya. 39 apa 3,9? Di LKPD Dia kan dia jadi kan dia kasih nama jadi 0,40 sama 0,39. Nah, tadi dulu ya. Kait. 3. Sabar. Berapa itu? 5 terus. Enggak sampai 10 nih. 9. Ibu. Tiga ada tegangnya tadi jadinya. Kalau kembali ke 9. Pegangan sama kayak tadi, woy. P39 bagi 100 kali 10. Pegangan dikali 10 berarti yo 39. Iya itu. Pokoknya tadi 3 ada bukan? 6. Boleh 6. Ah, berarti ini bisa 0,039. Jadinya Yang penting kan tadi kan 39. Jembatan enggak ini? Di sini depan sini. Kali 1 kali berapa nih? Batas ukurnya berapa? 10. Berarti 3,9. Nah, berarti 3,9 P1. Oke, P2-nya lagi.
Salah. Ide belum hidup ah. Oh iya. Tegangan batin. Itu masih itu. Biar wajah salah kok. Ide pikir ininya salah mana ini yo. Oh iya. Tak. Nah, tahan itu. Nah. Itu berjalan tadi. Berjalan tadi kan? Oh iya. Kembali. Balik. Nah. 20. Apanya? Tadi dikatanya bisa bu, di videonya mati bu. Iya bu, Coba stabilkan dulu. Oh, yang kuat arus ini baru yang dikali 1. Kalau tegangan emang dikali 10 tadi. Tapi jadi aku lagi bingung tadi yang keduanya lagi 1 juga. Itu dulu di ini tetap 6 kan? lagi 100 kali 1 tetap 1 kan? Yang sudah paham, silakan lanjut isi KPD-nya ya. Ya Bu. Jawabannya KPD apa? Waktunya tadi dikasih 25 menit. Lanjut. Iya, kemarin sudah keluarnya. Itu lah hidup. 0,01 dah. Iya 1 baru dikaliin dulu, iya dikaliin dulu. Bagi 100 dikali. Oh iya, nomornya tadi yang mau Salah. Pikir kok bayau-bayau kok. Ada kayak gitu ya. Berapa konsentrasinya? 6. Ininya kali. Lubangnya. Berarti coba pindah sini tuh, bisa? Ya, kok pindah aja. Mungkin di lubangnya ada sesuatu hal yang apa? Tidak terhubung dia. Itu ya di situ. Papanya. Papanya yang bermasalah di lubang itu ya. Oke. Apa tuh? 18. Terus kali 1,8 1,8. kali 10. Usia resistor lebih kecil. Ini dong.
dari Skalanya itu dari 40 ke 60 kan skalanya berapa? Jadi di tengah-tengah 52 bagi 100 garis garis apa berapa sudahnya 6 ya? 6 dapat 52 ya? 52 seharusnya kan ya grafikin ya. Campur amper dulu. Udah. Ibu sambil apa ya mengunjungi kelompok, Ibu nilai juga siapa yang aktif dalam kelompoknya, bekerja, sikapnya bagaimana. Itu Mbak. 12. Kali 1 kali 10 1,2 ini yang kedua Coba lihat ada yang salah. Mbak yang ngetah kita nih. Kita kali ini. Yang sifatnya. Nah, kita. Matiin dulu. Belum juga hidupin. Sama. sama kayak tadi sudah Udah selesai kan? Sudah nih kelompok 2 jangan ada KPD Tinggal menjawab lagi. jawab KPD-nya. Apa dijawab? Kalau udah mengambil data matikan listriknya ya nanti bisa percakapan nanti ada yang udah mati ya kalau misalnya Udah selesai. kayak dicabut aja siapa tahu nanti hilang kalau AC nanti senggol sembung udah nggak apa-apa sekarang silakan nanti ya KPD-nya jawab pertanyaan yang nggak paham ditanyakan gitu. Video lagi ya. Sampai selesai. Apa itu yang salah tadi barusan?
Nilai arus yang jangan nilai arus itu ada pada harus yang ada pada Ada yang ditanyakan? Kesimpulannya ya? Oh ya. Boleh ditanyakan? Modulnya kan ada tuh. Buka modulnya. Buka modulnya. RP beda. RP sama dengan misalkan RI. Dan itu lagi dikaji. besar tegangan listrik. Pada setiap resistor berbeda, Kelompok 3 selesai. pada resistor 1 Berapa? dalam volume Berapa lagi? 1 Satu lagi. jumlah tegangannya sebesar 2 menit lagi ya. Yang mana nih? tegangan P1 apa ini teh? 3,8 deh. Apa dikali? Tegangan besar. Kalau udah selesai bisa ketawa ya. Selesai. Dibaca lagi. KPD-nya ada yang baca. Cek lagi kalau udah selesai. Koma 4,1 mili. Sedangkan pada resistor 2 di atas ini. Oke, ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Aku mau moderator. Ya, aku udah jelasin. Ketika
Iya, segitiga. Oke, sekarang kita lanjut presentasi hasil percobaan kamu yang menganalisis hambatan pengganti seri dan paralel. Oke, dari 4 kelompok ini siapa yang mau tampil? Kelompok kami, Bu. Kelompok 1. Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Bisa ada diapain itu? Tidak, Bu. Dijelaskan saja, Bu. Dibaca ya. Oke. Ya, munculkan saja bagi masing-masing. Boleh bertiga, Bu? Boleh. Silakan. Nanti yang lain menanggapi ya. Dipandu ada moderatornya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai moderator perwakilan dari kelompok 1. Nah, di sini kami akan menjelaskan hasil pengamatan atau praktek dari materi hambatan listrik yang akan dijelaskan oleh pengambil materi yaitu Baiklah, kita akan menjelaskan. Pertama, setelah kami lakukan percobaan, nilai hambatan yang kami pakai itu yang 100 sama 47. Resistor 1 kuat arusnya 0,2, tegangannya 1,9. Resistor 2 kuat arusnya sama resistor 1 yaitu 0,2 dan tegangannya 3,8. Itu resistor apa? Rangkaian satu. Seri ya. Seri. Lanjut. Tegangan satu daya itu kami pakai yang 6 volt, kuat arus listriknya yang kami temukan 0,18. Untuk nilai arus tegangan rangkaian hambatan paralel, resistor satunya kami temui kuat arusnya 0,06, resistor 2-nya 0,03. Tegangan resistor 1 5, resistor 2-nya 5. Tegangan baterainya kami pakai 6 volt sama dengan tegangan satu daya. Kuat arus listrik yang kami temukan 0,18 ampere. 1. Bagaimana besar kuat arus pada setiap resistor rangkaian hamba seri, yaitu 0,02 untuk R100 ohm dan 0,02 untuk R47 ohm. Bagaimana hubungan besar kuat arus listrik pada setiap resistor dengan kuat arus listrik yang keluar dari satu daya? Hubungan kuat arus pada setiap resistor lebih kecil dari satu daya. 3. Bagaimana besar tegangan listrik pada setiap resistor? Yaitu berbeda. V1 sama dengan 1,9, V2 sama dengan 3,8. 4. Bagaimana hubungan besar tegangan listrik pada setiap resistor dengan tegangan listrik satu daya? Tegangan resistor lebih kecil daripada tegangan satu daya. Budaya ya. Budaya. Budaya. 5. Setelah mengetahui hubungan kuat arus pada tegangan pada rangkaian hambat seri, tulislah persamaan hambatan pengganti pada rangkaian hambatan seri, yaitu RS sama dengan R1 tambah R2, yaitu 100 tambah 47 sama dengan 147. Untuk rangkaian hambatan paralel, bagaimana besar kuat arus pada setiap rangkaian resistor rangkaian hambatan paralel? Yaitu 0,06 untuk 100 ohm, 0,03 untuk 47 ohm. Bagaimana hubungan besar kuat arus listrik pada setiap resistor dengan kuat arus listrik yang keluar dari satu daya? Kuat arus pada setiap resistor lebih kecil dari arus satu daya. Bagaimana besar tegangan listrik pada setiap resistor? Sama. V1 sama dengan 5, V2 sama dengan 5. 9. Bagaimana hubungan besar tegangan listrik pada setiap resistor dengan tegangan listrik satu daya? Tegangan listrik resistor lebih kecil dari satu daya. Setelah mengetahui hubungan kuat arus dan tegangan pada rangkaian hamba seri, tulislah persamaan hambatan pengganti pada rangkaian hamba paralel,
yaitu 1 per RT sama dengan 1 R1 tambah 1 R2, 1 per 100 tambah 1 47. Jadi kita harus mengetahui bilangan persamaannya dulu, yaitu 470. 4,7 tambah 10 sama dengan 14,7, diganti jadi 470 per 14,7 sama dengan 31,9. IT-nya sama dengan Pi per T per RT sama dengan 6 per 31,9, dapat 0,18. Kesimpulan yang kami dapat, jadi kesimpulannya adalah nilai arus yang ada pada resistor dengan rangkaian seri adalah sama, dan nilai tegangan pada resistor dengan rangkaian pada paralel adalah sama. Dapat disimpulkan bahwa hambatan dengan arus berbanding terbalik dan tegangan hambatan berbanding lurus. Tegangan, hambatan. Tegangan dan hambatan berbanding terbalik. Coba ulangi kesimpulannya. Disimpulkan bahwa hambatan dengan arus berbanding terbalik dan Hambatan dan arus berbanding terbalik, yaitu ohmnya, dan tegangan dan arus sebanding. Nah, tadi kesimpulannya yang seri dan paralel, coba sebutkan apa tadi? nilai arus yang ada pada resistor dengan rangkaian seri adalah sama, Ya, dan nilai tegangan pada resistor dengan rangkaian pada paralel itu berbeda. nilai arus pada Seri sama, ya, terus nilai tegangan pada resistor dengan rangkaian pada paralel adalah sama. nilai tegangan pada paralel ya sama. Kelas apa ada yang mau menanyakan dari kelompok? Oke, kelas kelompok itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammadiyah dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Sebutkan tiga masing-masing kelebihan dan kekurangan rangkaian seri dan paralel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Diam dulu, belum. Masing-masing masing-masing. kelebihan dan kekurangan dari rangkaian seri dan paralel. Kelompok itu. Oke, kelompok 2. Baiklah, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Indah Febrianti Silaban dari kelompok 2. Ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah bagaimana jumlah hambatan pada rangkaian seri dibandingkan rangkaian paralel? Jumlah hambatan. Jumlah hambatan pada rangkaian seri dibandingkan rangkaian paralel. Sekian, terima kasih. Hambatan penggantinya ya. Maksudnya hambatan penggantinya. Hambatan paralel. Oke, satu soal lagi, satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Biodraga ingin bertanya ke kelompok 1. Di sana Anda menyebutkan tegangan caturaya yang Anda gunakan adalah 6 volt. Begitu juga dengan kelompok kami, dan setahu saya kelompok yang lain juga menggunakan tegangan caturaya berjumlah 6 volt. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa hasil uji coba setiap kelompok itu berbeda-beda? Padahal kita sama-sama menggunakan tegangan caturaya yang sama, yakni berjumlah 6 volt. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Oke. Belajar terus. Bertiga. Silakan kelompok 1 menjawab. Baiklah, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dulu. Jadi ini mungkin alat dan pengkalibrasian pada saat praktek kita itu kan berbeda-beda, tidak sama-sama, mungkin beda 0, sekian. Nah, mungkin secara teori hasilnya setiap kelompok itu pasti sama. Apakah bisa membantu? Baiklah, sudah ada denganku. Terima kasih. Oke, lanjut dulu, jawab dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Oke, baiklah, mungkin ada kelebihan atau kekurangan dari rangkaian seri buat baik rangkaian paralel. Oke, kelebihannya
untuk rangkaian seri, yaitu jumlah kabel pengantar yang dibutuhkan pada rangkaian seri lebih sedikit atau hemat kabel. Nah, biaya pemasangannya juga lebih murah. Yang terakhir, meskipun hambatan pada masing-masing beban tidak sama, beban tetap dilalui besar arus yang sama. Nah, tadi sama semuanya. Nah, kekurangannya, nah, jika salah satu mati yang terjadi, maka semuanya akan ikut mati. Nah, pembagian arus listriknya tidak merata, yaitu nyala lampunya juga lebih redup. Nah, kemudian rangkaian paralel. Nah, keuntungan rangkaian paralel yakni jika salah satu beban mati, maka beban lain bisa tetap akan hidup. Nah, yang kedua itu dapat menaikkan arus pada sumber listrik. Nah, setelah itu pembagian listrik lebih merata. Nah, kemudian kelebihan dari listrik dengan rangkaian paralel, yaitu biayanya, biaya yang lebih mahal, kurangnya efisien dalam menghantarkan arus listrik, kemudian arus yang mengalir besarnya berbeda. Nah, apakah bisa dipahami? Oke, yang terakhir untuk kelompok 2, yaitu dari bagian besarnya hambatan pengganti yang lebih besar kan, yaitu pada hambatan seri, yaitu sekitar 147 ohm. Kalau paralel itu hambatan penggantinya 0,18 ohm. Nah, jadi lebih besar seri daripada paralel. Nah, apakah bisa membantu? Bisa. Paham ya? Nah, ini ada apa tadi yang si Indo. Nah, kenapa kalau 2, 5 ya, gayanya 6 dimasukin. Ada yang 6 enggak dapat? Apa dia? Tegangannya dimasukin 6 yang paralel. Ada yang 6? Ada yang 6 volt sama dengan satu daya dapat? Ya. Kelompok 2? Beda. Kelompok sama 6. Ya. Oke. Itu ada beberapa faktor yang ada dijelaskan di kelompok 1 tadi karena kalibrasinya kurang tepat pada saat kami melakukan praktikum ya, percobaan. Terus melihat dalam membaca alat ukur itu kita memang harus tegak lurus terhadap alat ukur. Jadi nggak boleh menyamping, membelakang membacanya. Itu salah satu faktornya ya, dari segi alatnya, kemudian dari segi pengamatnya. Nah, itu kesalahan di dalam suatu percobaan. Karena tegangan yang terukur ada yang tepat mengukurnya, ada yang tidak tepat. Ya, selisihnya mungkin sedikit ya, tidak terlalu jauh. Oke, jadi 5 ya, 1 ya selisihnya ya. Oke, kemudian ibu tekankan di sini bahwa rangkaian seri, ya, rangkaian yang disusun seri apanya yang sama? Arusnya sama, tegangan berbeda. Ya, kalau susunan paralel hambatannya tegangannya sama, berbeda. Sehingga hambatan pengganti serinya RS sama dengan R1 sama R2, Bu. Ya, yang paralel R1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. ya, dan seterusnya. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang KPD-nya dikumpul dulu. Oke, kumpul KPD. Nah, dari sebelum kita menutup, ya kita simpulkan dulu ya pembelajaran kita. Silakan dulu. Oke. Pembelajaran kita ini kita simpulkan dulu, belum masuk postas, nanti ada postas lagi ya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Rara, silakan Rara. Baiklah, berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa hambatan listrik itu mempengaruhi besar kuat arus, di mana semakin besar hambatan listrik maka semakin kecil arusnya. Sebaliknya, jika
menggunakan suatu listrik, maka semakin besar pula arusnya. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan dan juga arus listrik itu berbanding terbalik. Pada resistor yang dipasang secara seri, maka yang sama adalah besar arusnya sedangkan tegangannya berbeda. Pada resistor yang dipasang secara paralel, yang sama adalah tegangannya sedangkan besar arus listriknya berbeda. Oke, terima kasih Rara. Oke, nah sekarang buka lagi linknya. Udah Ibu kirim ke grup. Nih, saya lihat. Jangan lupa buat kelas halamannya. Oke, sudah? Kerja sendiri ya, jangan ada yang posisi. Coba kerja sendiri. Oke, pas. Tinggal nih nak mau apa? Mau pulang nih. Ayo kita udah dijemput guys. Aku di kalau dari kata Benar nih. Udah, kirim lagi. ini kayak mana? Kirim jawaban lagi. Udah, ini mana kita? Nah, kita menutup. Ya, kita refleksi dulu bagaimana pembelajaran hari ini. Tangan mata, Bu. Terus Ibu jawaban. Gimana medianya? Mudah dipahami. Mudah dipahami, Bu, karena ada alat-alatnya, Bu. Berarti bisa menggunakan Ya. alat ya yang bisa. Nah, listrik. Bisa menggunakan semuanya ya. Bisa, Bu. Terima kasih atas refleksinya. Kemudian untuk minggu depan kita masuk ke materi listrik statis Ya, ya. Bu. Listrik statis. Nah, tugas di buku paket masih di halaman 32 tapi nomor 5 sampai nomor 10. 5 sampai 10. Paket siswa. Itu kamu yang ceritakan. Oke? Paham? Ada pertanyaan nggak sebelum ditutup? Nah, sebelum menutup kita berdoa terlebih dahulu. Silakan tadi yang memimpin doa Dio ya. Ya, silakan Dio. Wah, siap. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai keagamaan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.